Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan meninjau sumur air yang ada di Kilo 10, tepatnya di Kota Mekah. Oke teman-teman, tonton terus video ini sampai selesai biar gak gagal paham. Dan jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kita. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, mari kita lihat sumurnya seperti apa yang ada di Kilo 10 ini. Agak unik teman-teman, di Kota Mekah ada sumur. Oke, mari lanjut. Ini ada di tengah pegunungan teman-teman. Ada di tengah pegunungan nih. Ini kalau di Indonesia teman-teman, ya enggak apa ya, ada sumur itu wajar. Kalau di Indonesia, kalau di sini teman-teman ada sumur di tengah pegunungan seperti ini. Ini apa ya? Agak unik teman-teman. Unik. Ini saya menuju sumur teman-teman. Tuh. Semuanya pegunungan, di tengah pegunungan seperti itu. Makanya unik banget. Kalau di tengah pegunungan seperti ini ada sumur. Nah, itu sumurnya teman-teman. Itu sumurnya. Sumurnya teman-teman. Apa ya? Enggak seindah sumur yang ada di Indonesia teman-teman. Sumurnya cukup dicor bawahnya, tapi pecah juga karena kalau ada hujan tuh batu-batu pun sampai kalah dengan air, karena kalau di sini hujan. Nah, ini sumurnya teman-teman, tapi airnya nggak kelihatan karena pipa. Ini pipa teman-teman. Itu airnya. Ini yang dikasih pinggirnya ini drum teman-teman. Kalau di Indo ini drum minyak gas. Terus ke dalam nih drumnya. Katanya ini sampai dasar teman-teman, sampai dasar. Drumnya ini sampai dasar. Nih kalau di Indonesia ini dibiarin seperti ini, bukannya keluar air teman-teman, tapi yang banyak batu ini sama anak-anak kecil dimasukin semua ke dalam. Karena yang namanya anak kecil, mau nggak mau harus sabar menghadapi anak kecil teman-teman. Nah, ini pecah semua ini teman-teman. Aneh kan teman-teman, kalau di padang pasir di tengah pegunungan seperti ini pegunungan semua, di tengah pegunungan seperti ini ada sumur seperti ini. Aneh ya, kalau di kita ya nggak aneh teman-teman, tapi kalau dicek secara bukan secara akal teman-teman, tidak ada yang nggak mungkin. Kalau Allah sudah menghendaki, nggak ada yang nggak mungkin. Karena
udah ada hadisnya. Tidak ada yang nggak mungkin untuk Allah, karena hadisnya itu ya semua orang, semua umat muslim tahu semua hadisnya tentang itu. Makanya Allah itu menurunkan hadis kun fayakun. Kalau Allah menciptakan, gak ada yang gak mungkin, tetap jadi. Maka meskipun di tengah pegunungan seperti ini, di kota Mekah ini, ada sumur itu. Ada sumur seperti ini. Oke teman-teman, mari kita ke tandon air dulu. Oke. Nah, oke teman-teman. Nih saya udah nyampe ke tandonnya air. Ini selangnya ada yang bocor teman-teman. Selangnya ada yang bocor seperti ini. Ini sama penjaganya nggak dibetulin. Kalau di Indo itu teman-teman, tandon air itu apa? Mewah banget. Mewah. Tapi kalau di sini tandon air seperti ini teman-teman. Seperti ini tandon air. Mari kita lihat airnya. Nah, nih teman-teman. Kalau ada air seperti ini, maka kodok pun ada di sini teman-teman. Kalau ada air, nih airnya yang dari sumur tadi, tuh bagus teman, bersih. Dan ini nggak sama dengan sumur yang lain, nggak tawar. Ini Bersih. biasa. Nggak merasa tawar. Ini kodoknya ada teman-teman. Nih. Ya seperti inilah tandon air di kota Mekah. Ya kalau cuman untuk apa ya, untuk minuman kambing, untuk kebutuhan menyiram tanaman gitu teman-teman. Ya kalau untuk diminum, kalau seperti ini ya gak ada yang mau teman-teman. Bukan seperti ini tandonnya, beda gitu. Ada atapnya, tandon air di kota Mekah. Ya kalau ini nggak dikasih atap karena cuman untuk kambing dan untuk menyiram tanam-tanaman yang ada di sini, di lokasi di sini teman-teman. Tapi cukup apa ya, cukup bersih. Kalau airnya cukup bersih teman-teman, bersih banget menurut aku. Bersih banget, karena ini keluar airnya nih seperti ini teman-teman. Ini biasanya kalau air ini nggak tawar, kalau nggak tawar airnya teman-teman, agak asin. Biasanya kalau di Indonesia, kalau di kita agak merah. Kalau air asin agak merah, tapi ini kan bersih banget, putih banget gitu. Nah, di dalam kolam pun, di dalam tandon pun biasanya merah. Kalau udah 2 hari atau 3 hari di dalam tandon biasanya merah. Nah, ini enggak, lumutnya pun biru. Biasanya kalau air asin itu lumutnya enggak biru seperti ini. Lumutnya enggak biru. Tapi ini biru teman-teman. Gitu. Nah, di sini ini tanahnya kan makanya saya tadi bilang agak aneh, karena di sini tanahnya semuanya asin teman-teman, asin gitu. Makanya kalau ada sumur selain dari sumur Zam-Zam, maka menurut saya itu aneh. Kalau sumur Zam-Zam itu bukan bikinan manusia teman-teman. Bukan bikinan, maksud saya bukan manusia, itu
bukan manusia seperti saya yang bikin. Tapi kalau sumur Zam-Zam itu nggak ada yang bikin, bukan orang yang bikin itu. Itu sumur Zam-Zam itu ceritanya apa ya? Ceritanya Nabi Ismail dengan ibundanya Siti Hajar. Makanya ada tempat pesakyan di Pelar Hijau harus lari-lari kecil. Karena Siti Hajar di waktu meninggalkan Nabi Ismail di pinggir Ka'bah, maka Siti Hajar keluar di Baitullah untuk mencari bantuan untuk anaknya gitu. Maka sampai agak lama kemudian bantuan itu nggak ada, maka Siti Hajar larilah untuk mencari bantuan dari sofa ke Marwah, dari Marwah ke sofa gitu, sampai 7 putaran gitu. Makanya umat muslim harus tawaf sa'i kalau berumroh itu. Di Pelar Hijau harus lari-lari kecil gitu, karena melakukan sunnah gitu, sunnahnya mengikut jejaknya Siti Hajar gitu. Karena baginda Rasulullah pun mengikuti jejak-jejak beliau gitu. Oke teman-teman, cukup sekian dulu video kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ke teman-teman yang ada di luar kota Mekah maupun yang ada di kota Mekah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Oke teman-teman, jangan lupa like, comment, and share ke teman-teman kita. Dan jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng biar tidak ketinggalan video selanjutnya teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Oke.